Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Lukman Hakim, kelompok 2, Angkatan 9, peserta Lotsar Mahkamah Agung, Balai Diklat Keagamaan Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil resum agenda 3 dari materi Smart ASN. Terdapat 3 poin utama dalam materi Smart ASN yang akan saya paparkan. Yang pertama mengenai literasi digital, yang kedua pilar literasi digital, yang ketiga implementasi literasi digital dan implikasinya. Poin pertama mengenai literasi digital. Literasi digital banyak menekankan pada kecakapan pengguna media digital dalam melakukan proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif. Tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Kompetensi literasi digital tidak hanya dilihat dari kecakapan menggunakan media digital, namun juga budaya menggunakan digital atau digital culture, etis menggunakan media digital, dan aman menggunakan media digital. Jadi, literasi digital ini terdiri beberapa bagian penting. Yang pertama digital skills, kemudian digital culture, kemudian digital ethic, dan yang terakhir digital safety. Digital skill merupakan kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian digital culture merupakan kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian, dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK, atau TIK disebut juga sebagai teknologi, informatika, dan komunikasi. Digital ethic merupakan kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital atau netik dalam kehidupan sehari-hari. Dan poin terakhir dari literasi digital adalah digital safety, yaitu kemampuan mengenali, mengelompokkan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu adalah 4 poin utama dalam literasi digital. Jadi tidak hanya kemampuan skill untuk menggunakan perangkat, tetapi juga harus ada etik atau tanggung jawab dalam bermedia digital di situ. Poin berikutnya yaitu mengenai pilar literasi digital. Ada 3 pilar utama dalam literasi digital ini. Yang pertama etika bermedia digital. Jadi ada self-controlling dalam menghadapi jarak perbedaan-perbedaan menggunakan media digital. Jadi tidak hate atau mengumbar hoax atau hate speech. Itu adalah salah satu nilai etis dalam bermedia digital. Yang kedua, cakap bermedia digital, yaitu kemampuan individu dalam memahami, menggunakan perangkat keras, piranti lunak, kemudian sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, aman bermedia digital. Nah, ini penting sekali untuk kita ketahui bahwasanya kita juga harus eh, menyadari dan mampu melindungi keamanan digital yang bersifat formal dan mau tidak mau bersentuhan dengan aspek hukum positif. Jadi misalnya kita melindungi data pribadi meliputi dari nomor KTP, kemudian nomor rekening, hal-hal yang sifatnya urgent dan vital itu harus kita lindungi dari
kemungkinan untuk disalahgunakan orang lain. Dan poin terakhir dari Smart ASN yang akan saya uraikan adalah implementasi literasi digital dan implikasinya. Satu hal yang perlu kita ketahui bersama bahwasanya telepon seluler, HP atau gadget ya, merupakan salah satu gawai paling populer di Indonesia. Indonesia menduduki peringkat ke-12 pengguna internet terbanyak di dunia. Diestimasi bahwasannya lebih dari 50 juta penduduk Indonesia sudah mengakses internet, meningkat 6,5% dari tahun 2014. Maka tentu dari besarnya pengguna internet dan gadget ataupun gawai di Indonesia, ada dampak atau implikasi positif dan negatifnya. Secara positif, penggunaan internet dan gawai itu mempercepat transaksi elektronik. Jadi transaksi ekonomi secara elektronik itu juga besar sekali di Indonesia. Kemudian ada pertukaran informasi juga cepat sekali terjadi di Indonesia. Maka tentu saja dari sisi positifnya itu kemudian terdapat sisi negatif yang muncul. Yang pertama adalah adanya informasi hoax, kemudian ujaran kebencian, pornografi, perundungan, atau bullying, dan konten negatif lainnya. Jadi ini juga saling membarengi antara ada hal positif, kemudian disitulah muncul hal-hal negatif juga. Maka dari itu, dari implementasi digital ini ada 8 prinsip praktik digital yang perlu kita pahami bersama. Yaitu yang pertama, menyediakan pelayanan inklusif dan responsif yang mendorong pekerjaan digital maupun aktivitas pembelajaran. Yang kedua, menyertakan aspek kesejahteraan digital dalam kebijakan yang sudah ada. Kemudian yang ketiga, menyediakan lingkungan fisik dan daring yang aman. Prinsip ini merupakan penyediaan pencahayaan ruangan yang memadai, akses Wi-Fi, dan lain sebagainya. Kemudian, mematuhi petugas yang bertanggung jawab mengenai aktivitas digital. Kemudian poin yang kelima, penuhi tanggung jawab etik dan hukum yang berhubungan dengan aksesibilitas, kesehatan, kesetaraan, dan inklusi. Kemudian yang keenam, menyediakan pelatihan, kesempatan belajar, pendampingan, dan bantuan partisipasi dalam kegiatan digital. Yang ketujuh, memahami potensi dampak positif maupun negatif dari aktivitas digital pada kesejahteraan individu. Dan yang terakhir adalah menyediakan sistem perlengkapan dan konten digital yang inklusif dan mudah diakses. Baik, itulah tadi 3 poin utama hasil resum dari materi Smart ASN yang saya sampaikan. Demikian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.